dibuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuhan akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah satu buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghiburan, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, maka aku tidak diapa-apakan. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku, ya raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua, singa-singa itu telah
rongga mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan kemauan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru gelora dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas,
berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, Yerusalem sebagai gambaran kota yang penuh kesucian dan kekudusan, tetapi pada akhirnya juga mengalami keruntuhan yang disebabkan karena umatnya tidak pernah memiliki iman kepada Allah, hidupnya jauh dengan Tuhan, dan akhirnya Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang disabdakan oleh Yesus menjadi permenungan bagi kita semua. Yerusalem merupakan kota yang suci, di mana kalau setiap orang yang tinggal di dalamnya, setiap orang yang percaya kepada Allah tanpa disertai dengan hidup yang baik, hidup yang kudus, maka hidupnya akan mengalami maut dan kebinasaan karena tidak dekat dengan Allah sendiri. Dan kehancuran Yerusalem ini juga menjadi tanda tentang warta akhir zaman, di mana Sang Penyelamat Anak Manusia datang dalam awan. Melalui peristiwa atau sabda tentang kehancuran Yerusalem juga menjadi permenungan serta ajaan bagi kita semua bahwa pada akhirnya dunia ini akan mengalami kebinasaan. Pada akhirnya hidup manusia juga akan mengalami selesai atau berakhir di dunia melalui peristiwa kematian itu sendiri. Dan tentang warta akhir zaman, kita diajak untuk mengangkat muka sebab penyelamat sudah dekat. Apa artinya ketika Yesus menyabdakan bangkitlah dan angkatlah mukamu? Ini berarti bahwa supaya hati kita senantiasa terarah kepada Allah. Bagi orang yang beriman, warta tentang akhir zaman bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi ini menjadi peristiwa yang menggembirakan, karena pada akhirnya manusia hidup dalam kemuliaan bersama Allah sendiri. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, warta akhir zaman menjadi suatu ancaman, karena di sana digambarkan akan terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa alam seperti langit bergoncang, bumi mengalami kehancuran, dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang beriman diajak untuk memiliki keyakinan bahwa justru melalui akhir zaman menjadi kesempatan bagi kita untuk bersatu dengan Allah sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, dunia dan kehidupan kita seringkali mengalami berbagai macam perubahan-perubahan. Banyak sekali mengalami ketidakpastian. Tetapi dihadapkan pada semua itu, bagaimana iman kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Karena dengan iman kita terarah kepada Tuhan,
berarti kita senantiasa menempatkan Yesus di dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa melihat Allah mengangkat hati kita agar senantiasa terarah kepada Yesus sebagai penunjuk di dalam hidup kita.